Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar atau kita akan membahas tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kesesuaian dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan kalian video. Nah, kalian silahkan simak video pembelajaran tersebut dan ikuti semua perintahnya ya. Ikuti semua perintahnya, oke? Nah, sekarang itu akan menunjukkan videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker, juga selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Oke, bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oke, masuk semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita menjadi aman dan lancar. Oke, untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya. Pembelajaran
Oke, jargon. Nah, anak-anak, ini di dalam videonya diperintahkan untuk kita berjargon terlebih dahulu supaya kita semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak di rumah juga ikutin ya jargonnya biar kita semangat dalam belajar hari ini. Kita semangat, kita hebat, kita pasti bisa. Anak-anak, ikuti ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Kita semangat, kita hebat, kita pasti bisa. Tepuk tangan. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang teks non-fiksi. Dan juga kita akan menggali informasi yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Setelah ini, Ibu akan memberikan contoh teks non-fiksi. Kita gali bersama-sama informasi yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut ya. Oke, Ibu baca terlebih dahulu teks non-fiksinya ya. Kalian juga simak. Sebagai warga negara Indonesia, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, ini adalah tabel kalimat utama dan gagasan utama dari bacaan teks non-fiksi tadi. Nah, bagaimana cara kita menggali informasi yang ada di teks non-fiksi tersebut? Nah, cara menggali informasi dari teks non-fiksi tersebut yaitu dengan memunculkan beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaannya adalah, teks tersebut membahas tentang apa? Nah, kita bisa menemukan informasinya dari gagasan utama atau dari kalimat utama seperti yang sudah Ibu contohkan di slide sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun atau membuat teks non-fiksi yang baik beserta menggali informasi yang ada di dalamnya. Nah, tahapan yang pertama yaitu ada menentukan tema. Sebelum kalian membuat teks non-fiksi, kalian harus terlebih dahulu menentukan tema yang akan kalian tentukan. Lalu yang kedua ada merumuskan tujuan. Bagian ini cukup penting karena akan menentukan arah dan jenis yang akan ditulis. Arah atau isi dari non-fiksi yang sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan tema yang akan dibahas. Lalu yang selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas teks non-fiksi yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada menyusun kerangka. Kerangka karangan merupakan rancangan atau susunan pikiran yang terstruktur, yang selanjutnya direalisasikan dengan kalimat-kalimat. Lalu yang terakhir ada menyusun paragraf. Setelah semuanya selesai, selanjutnya yaitu menyusun paragraf. Nah, kalian harus membuat kaidah paragraf berupa satu kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, itu tadi cara-cara atau tahap proses penulisan teks non-fiksi. Oke, setelah menyimak materi-materi tadi, setelah ini Ibu akan memberikan proyek kepada kalian. Nah, kalian sudah menyimak tentang materi hari ini ya.
Nah, sekarang pada bagian ini, kalian silahkan simak tugas atau proyek untuk kalian kerjakan nanti ya. Nah, kalian silakan bentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 atau 4 anak. Nah, setelah itu, Ibu akan bagikan ILKPD-nya kepada kalian melalui WhatsApp group. Setelah itu, kalian silakan diskusikan dengan teman kalian untuk membuat teks non-fiksi beserta informasi-informasinya. Setelah itu, kita akan presentasikan. Setelah kalian selesai berdiskusi dan membuat bersama kelompok kalian, silakan dipresentasikan setelah ini via Zoom. Nah, teman-teman yang menyimak atau teman-teman yang menyaksikan tim presentasi, silakan nanti mengomentari atau menilai hasil presentasi teman-teman kalian yang maju atau yang presentasi. Nah, silakan nanti form penilaiannya juga dikumpulkan, nanti Ibu juga akan membagikan via WhatsApp group. Jadi setelah video ini, kalian silakan langsung berdiskusi, langsung membentuk kelompok, lalu berdiskusi dengan teman kalian. Setelah selesai, konfirmasi lewat WhatsApp group. Setelah semua kelas selesai, kita lanjut ke via Zoom untuk menyaksikan presentasi hasil dari diskusi dan proyek yang kalian buat. Oke, sekian video dari Ibu. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan atau yang kurang paham dari materi-materi tadi yang sudah dijelaskan, silakan tanya saja lewat WhatsApp group ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cuplikan materi hari ini ya. Nah, anak-anak sudah paham kan ya dengan tugasnya tadi, dengan proyeknya tadi. Nah, jadi Ibu sudah membentuk grup WA untuk kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Ibu juga sudah tentukan. Jadi nanti kalian tinggal diskusi saja di dalam grup tersebut. Dalam masing-masing grup juga ada Ibu sebagai fasilitator kalian, sebagai pendamping kalian dalam berdiskusi. Nah, nanti ketika anak-anak sudah selesai, anak-anak silakan mengkabari di grup ya. Mengabari bahwa kalian sudah selesai. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali ke Zoom untuk mempresentasikan dari masing-masing hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Kan ya anak-anak. Nah, itu tadi proyeknya. Nah, ini juga sudah bagikan LKPD juga di grup WhatsApp kalian masing-masing, kelompok kalian masing-masing, silakan diperhatikan dan nanti dikerjakan ya anak-anak. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi atau selesai presentasi, Ibu juga akan berikan soal evaluasi untuk per individu. Ada linknya juga Ibu sudah siapkan, sudah Ibu share di kelas. Nah, nanti silakan dikerjakan. Paling lambat jam 7 malam sudah dikerjakan ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan berdiskusi terlebih dahulu. Nanti setelah selesai kita akan kembali ke Zoom meeting ini. Oke. Nah, sekarang Ibu akan close terlebih dahulu ya Zoom-nya. Silakan kalian ke chat WA group kalian masing-masing. Oke, nah ini Ibu lihat sudah banyak yang selesai. Oh, hampir semua. Bahkan semua sudah selesai. Hebat ya, Ibu juga sudah lihat beberapa pekerjaan juga sudah bagus hasil kerjaannya, diskusinya juga sudah bagus, sudah lengkap. Nah baik, langsung saja kita akan presentasi langsung kelompok pertama. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Oke, bagus sekali presentasinya dan hasil diskusinya.
Sudah sekali, berarti kalian sudah paham semua ya kelompok 1 tentang materi hari ini. Oke, kita beri tepuk tangan karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Oke, kelompok 2 juga bagus, sangat lengkap sekali penjelasannya dan juga benar semua, benar menemukan informasi dalam teks non-fiksinya, sudah menulisnya juga sudah sangat rapi, sudah bagus. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya yang terakhir, kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Kelompok 3 juga sudah sangat bagus dalam presentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan. Oke, hari ini kita sudah melewati berbagai tugas, berbagai hal, terus belajar banyak untuk hari ini. Tadi kita juga sudah melihat teman-teman presentasi, sudah melihat keberanian teman-teman, kita sudah latihan public speaking juga. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena hari ini sudah berani untuk maju, sudah berani untuk presentasi semua. Nah, kita akan merevisi sedikit tentang materi yang sudah dibahas pada hari ini ya, teman-teman. Nah, tadi kita membahas tentang teks non-fiksi ya. Nah, teks non-fiksi yang sudah dibaca tadi, itu adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dari teks tersebut terdapat beberapa informasi. Nah, dalam teks tersebut, cara menggali informasinya yaitu dengan menunjukkan beberapa pertanyaan. Contohnya tadi, teks tersebut membahas tentang apa. Nah, dari situ kita bisa menemukan informasi di dalam teks tersebut. Nah, teks tersebut tadi adalah teks non-fiksi ya. Nah, teks non-fiksi tadi adalah teks yang berisi tentang suatu informasi. Nah, teks tersebut mengandung beberapa informasi. Nah, informasinya juga bisa dilihat pada gagasan utama atau kalimat utamanya. Nah, selanjutnya ada cara menulis teks non-fiksi itu bagaimana? Nah, cara menulis teks non-fiksi itu adalah yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua menuliskan tujuan, lalu yang ketiga ada mengumpulkan dan menganalisis data, lalu yang keempat ada menyusun kerangka, dan yang terakhir menyusun paragraf. Nah, tadi refleksi atau rangkuman materi pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, itu tadi juga sudah share soal evaluasi untuk per individu. Itu sudah suatu kelas, silakan dikerjakan paling lambat nanti malam jam 7 sudah dikerjakan ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila nanti ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu melalui kita atau PCD juga bisa. Silahkan, kalau kalian belum nyambung, silahkan tanya ke ibu. Silahkan di ibu juga enggak apa-apa. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ibu banyak salah dalam menyampaikan atau ada kata-kata ibu yang menyakiti hati kalian, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.